Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kelas-kelas yang terdapat di hewan invertebrata Annelida. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ani Ufil Kaila. Yang kedua ada Alita Nikmatun Thayyibah. Yang ketiga ada Nurul Maulidina. Dan yang keempat ada Anissa Husnaini Amalia. Yang pertama, Annelida. Annelida merupakan filum hewan invertebrata yang dikenal sebagai cacing berbuku-buku. Mereka memiliki tubuh bersegmen yang dibatasi oleh cincin-cincin dengan sistem organ yang terorganisir baik. Nah, untuk ciri umumnya, yang pertama tubuh. Tubuhnya terdiri dari serangkaian segmen yang disebut metameri, dengan setiap metamer memiliki sepasang rambut getar yang disebut seta. Yang kedua ada habitat. Habitatnya dapat ditemukan di lingkungan air, tawar, dan laut, serta di tanah yang lembab. Yang ketiga ada reproduksi. Reproduksinya yaitu hermafrodit, sehingga di tubuhnya memiliki ovarium dan testis. Yang keempat ada bernafas. Dari Annelida ini bernafas menggunakan kulit. Nah, untuk kelas-kelas dari Annelida ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelas Polychaeta, terus ada kelas Oligochaeta, dan yang ketiga ada kelas Herudunia. Selanjutnya ada kelas Polychaeta. Yang pertama ada cacing palolo dengan klasifikasi kingdomnya Animalia, filumnya Annelida, kelasnya Polychaeta, ordonya Unicidae, familinya Unicidae, genusnya Palola, spesiesnya Palola viridis. Ada pula fakta unik. Yang pertama, cacing palolo ini terkenal karena tradisi di beberapa daerah seperti di Samoa dan Fiji, di mana mereka dipanen untuk dimakan saat musim bertelur. Selanjutnya, manfaat dari cacing palolo. Yang pertama, cacing palolo ini dimanfaatkan sebagai makanan kaya protein oleh masyarakat lokal. Selanjutnya juga, cacing ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan perannya dalam rantai makanan. Saat ada manfaat, di situ juga ada kerugian. Yang pertama, over harvesting. Nah, penangkapan berlebihan selama musim bertelur dapat mengurangi populasi cacing ini. Yang kedua, keseimbangan ekosistem terganggu. Dengan penurunan populasi cacing dapat berdampak negatif pada spesies lain dalam ekosistem laut. Yang kedua ada cacing api dengan klasifikasi kingdomnya Animalia, filumnya Annelida, kelasnya Polychaeta, ordonya Amphinomidae, familinya Amphinomidae, genusnya Hermodice, spesiesnya adalah Hermodice carunculata. Nah, ada fakta unik dari cacing api ini. Yang pertama, memiliki brisel putih beracun yang menyebabkan sensasi terbakar pada kulit manusia saat tersentuh. Lalu yang kedua, umumnya ditemukan di terumbu karang atau dasar laut tropis hingga kedalaman 60 meter. Yang ketiga, berperan sebagai predator pada karang lunak dan keras, bahkan merusak ujung karang. Adapun manfaat dari adanya cacing api ini, yang pertama, membantu menjaga ekosistem laut dengan memakan bahan organik mati. Lalu yang terakhir, dapat menjadi indikator kualitas lingkungan laut karena keberadaannya ini dipengaruhi oleh kondisi habitatnya. Lalu adapun kerugian dari cacing api ini. Yang pertama, racunnya itu berbahaya bagi manusia, dapat menyebabkan iritasi, parah, dan peradangan kulit. Lalu yang kedua, merusak terumbu karang dengan memakan jaringan karang hidup yang berkontribusi pada degradasi ekosistem laut. Lalu yang ketiga ada cacing kemoceng dengan klasifikasi. Yang pertama itu tentunya kingdomnya Animalia, filumnya Annelida, kelasnya Polychaeta, ordonya Sapelida, familinya Sapelidae, genusnya Sapela, dan spesiesnya adalah Sapela spallanzani. Adapun fakta unik dari cacing kemoceng ini, yang pertama, memiliki mahkota berbentuk kipas dari tentakel yang digunakan untuk menangkap plankton dan bahan organik dari air. Lalu yang kedua, biasanya hidup di dalam tabung yang terbuat dari pasir atau lendir yang dikeluarkannya. Nah, yang ketiga ada manfaat dari cacing kemoceng ini. Yang pertama, berfungsi sebagai penyaring air alami, membantu membersihkan air dari partikel-partikel kecil lainnya. Lalu yang kedua, digunakan dalam akuarium sebagai penghias karena bentuknya yang indah dan menarik. Adapun kerugian dari adanya cacing kemoceng ini, yang pertama, rentan terhadap perubahan lingkungan seperti polusi atau peningkatan suhu air.
Lalu yang kedua, kehadirannya itu yang berlebihan dapat mengurangi plankton yang diperlukan oleh organisme-organisme lainnya. Selanjutnya yaitu ada kelas Oligochaeta. Di sini kelas Oligochaeta contoh spesiesnya ada cacing tanah, di mana klasifikasinya dari kingdomnya itu Animalia, filumnya Annelida, kelasnya Oligochaeta, ordonya Haplotaxida, familinya Lumbricidae, genusnya Lumbricus, dan spesiesnya Lumbricus terrestris. Fakta unik dari cacing tanah ini yaitu tidak memiliki gigi atau mata, tetapi mereka sangat peka terhadap getaran di sekitarnya. Satu cacing tanah juga dapat memakan hingga berat tubuhnya sendiri dalam tanah dan bahan organik setiap hari. Untuk manfaat cacing tanah yaitu aktivitas cacing tanah ini mencampur bahan organik dengan tanah sehingga memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aerasi. Yang kedua, cacing tanah digunakan dalam pengomposan untuk menghasilkan pupuk organik atau vermikompos. Yang ketiga, kehadiran cacing tanah menandakan ekosistem tanah yang baik. Untuk kerugian cacing tanah sendiri yaitu dapat menjadi pengganggu jika populasinya terlalu banyak dalam sistem budidaya tertentu. Yang terakhir yaitu ada kelas Hirudinea. Contoh dari kelas ini yaitu lintah. Yang pertama, klasifikasinya dari kingdom yaitu Animalia, filumnya Annelida, kelasnya Hirudinea, ordonya Arincopterlida, familinya Hirudinidae, genusnya Hirudo, dan spesiesnya Hirudo medicinalis. Fakta unik dari lintah yaitu digunakan dalam terapi medis selama berabad-abad karena air liurnya mengandung zat antikoagulan atau hirudin yang mencegah pembekuan darah. Manfaat dari lintah yaitu digunakan dalam terapi lintah untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membantu penyembuhan luka pasca operasi plastik atau transplantasi. Untuk kerugian dari lintah ini yaitu lintah liar dapat menyebarkan penyakit pada manusia atau hewan. Oke, itu tadi merupakan paparan materi dari kelompok kami yaitu tentang Annelida. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.